Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan kita hari ini. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan kepada Nabi junjungan alam, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala SMA 1 Bangkinang Kota, kemudian yang saya hormati Bapak Kepala Tata Usaha beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak dari Forum Komite Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati dan yang saya muliakan rekan-rekan Bapak Ibu guru yang alhamdulillah berada di ruangan yang kita cintai ini. Baik Bapak Ibu semua, hari ini izinkan kami mungkin memaparkan sharing terkait hal-hal yang kami dapatkan di dalam bimbingan ataupun pelatihan selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Nah, pada kali ini kami akan memaparkan terkait salah satu modul yang disediakan di LMS. Ini khusus tentang pemetaan dan pemanfaatan aset-aset yang ada di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Nah, sebelum materi paparannya sharingkan atau disampaikan oleh Bapak Ibu yang ada di depan, pertama sambutan terlebih dahulu dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bangkinang Kota, Bapak Muhammad Hendra Yunal, SPDI MSI. Kepada Bapak, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan dari komite sekolah yang hadir pada kesempatan ini. Seterusnya yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha, dan tim pengembang sekolah. Seterusnya Bapak Ibu Majelis Guru dan pegawai Tata Usaha SMA 1 Bangkinang Kota yang hadir pada kesempatan ini, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah sama-sama kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Pada pagi hari yang berbahagia ini, kita alhamdulillah dapat hadir di ruangan ini dalam rangka pertama pertemuan bersama guru penggerak atau calon guru penggerak dengan kita semua Bapak Ibu terkait dengan pemetaan aset-aset dan pemanfaatannya dalam pembelajaran. Aset-aset yang ada di sekolah dan kaitannya tentunya dengan pemanfaatan aset tersebut untuk pembelajaran kita di sekolah ini. Pertama tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semua, yang alhamdulillah atas rahmat izin Allah SWT kita dapat hadir di sini. Kemudian tentunya juga kita tidak lupa salat dan salam kita buat baginda Nabi Muhammad SAW. Kami secara pribadi dan juga atas nama sekolah tentunya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru CGP kita yang telah melaksanakan berbagai langkah-langkah di bidang pembelajaran, dan sekarang sudah masuk ke fase berapa?
modul 3.2. Nah, sekarang masuk kepada modul 3, yaitu bicara tentang pemetaan dan pemanfaatan aset. Ini kalau modul 3 ini juga sudah terkait dengan manajerial sekolah nih ya. Kalau yang pertama dulu terkait filosofi pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, adanya semboyan Tukuri Handayani ya, itu terakhir ya. Ingarso Sungtulodo, Ingmadia Mangunkarsa, Tukuri Handayani, itu dikupas tuntas di modul 1. Kemudian modul 2 seperti yang tadi singgung terkait tentang pembelajaran kurikulum Merdeka ini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi tentang aspek manajerial ya. Dan khusus untuk modul 3.1 ini terkait tentang pemetaan dan pemanfaatan aset di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota ini. Tentu nanti akan dipresentasikan ya, akan dijelaskan oleh CGP kita ini untuk kita bersama. Dan kepada kita semua kami mendorong Bapak Ibu untuk sama-sama ya ikut program guru penggerak ini. Nah, ya. Kalau memang nanti ada kesempatan dibuka lagi untuk pendaftaran calon guru penggerak, kami harapkan ya kepada kita semua untuk ikut mendaftar. Ya. Sekali lagi kami mengimbau kepada rekan-rekan guru untuk sama-sama mendaftarkan dirinya nanti ya. Ketika dibuka peluang untuk CGP lagi nanti pendaftaran, silakan daftarkan diri Bapak Ibu. Dengan banyaknya Bapak Ibu guru kita yang sudah alumnus ya, katakan begitu, yang sudah ikut CGP, tentu akan lebih memudahkan kita nanti. Yang susah itu yang calon guru penggerak pertama atau kedua. Nah, mungkin itu sebagai kata sambutan dari kami. Terima kasih untuk sesi pertama ini ya, mengenai presentasi pemetaan dan pemanfaatan aset di SMA 1 Bangkinang Kota oleh Bapak Ibu guru kita dari CGP ini. Untuk sementara kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran atau sharing tentang pemetaan dan pemanfaatan aset-aset yang ada di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Sebelumnya kami mohon kepada Bapak Ibu guru, kami berada di sini bukan berarti menggurui, tetapi hanya sekedar berbagi pengetahuan apa yang kami dapatkan selama pendidikan guru penggerak. Untuk materi pemetaan nanti dijelaskan satu-satu seperti apa. Kemudian untuk pertama saya sampaikan dulu, untuk pemetaan aset-aset sekolah ini kita ada 7 modal. Walaupun biasanya ketika bicara aset kita identik dengan barang-barang apa saja yang dimiliki oleh sekolah. Kebanyakan mindset kita seperti itu. Nah, setelah kita pahami dan pelajari tentang aset-aset apa saja, nah ada 7 aset yang nanti akan di-share oleh rekan-rekan calon guru penggerak yang ada di depan. Yang pertama ada modal aset modal manusia. Yang kedua ada modal sosial. Yang ketiga ada modal politik. Yang keempat ada modal agama dan budaya. Yang kelima ada modal fisik. Keenam ada modal lingkungan alam. Dan yang terakhir yang modal ketujuh adalah modal finansial. Nah, seperti apa modal manusia, seperti apa modal politik, seperti apa modal finansial dan yang lain-lain nanti akan coba di-share masing-masing oleh Bapak Ibu yang di depan. Nah, untuk modal manusia akan disampaikan pertama oleh Ibu Desi Nur Asbar. Kepada Ibu Desi kami silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada pertemuan kali ini. Di sini kami para CGP mendapat tugas tentang aksi nyata pemetaan, mengidentifikasi apa-apa saja aset-aset di SMA 1 Bangkinang Kota yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran ke depannya.
Yang pertama itu ada modal manusia. Tadi sudah saya bagikan ini ke guru-guru semuanya, tinggal dibaca. Nomor 1 itu tentang modal manusia. Sumber daya manusia yang berkualitas, investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Contohnya saja waktu kita kemarin ada tema kurikulum merdeka P5 itu kita kan udah siajong. Kemudian kita susah untuk mendapatkan siapa dari narasumber kita ketika bersiajong. Ternyata di sekolah kita ini ada petugas taman yang Pak Mian. Ternyata beliau adalah seorang didik mama. Jadi aset yang ada di sekolah kita itu ternyata sangat banyak. Selain kita sebagai guru kita ada yang S1, S2, udah sertifikasi, ada yang sedang S3. Tentu selain guru, dia pasti mempunyai potensi yang selama ini kita tidak tahu. Baik itu seperti Ibu Nur Fitriana, dia jago baking kue. Kemudian ada Ibu Khadijah, Ibu Devi Umbara, dia memang atlet poli di luar jadi guru. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai kita ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran, yang artinya yang kita pimpin tuh kalau kita sebagai guru tentu murid yang kita pimpin. Jadi bagaimana kita akan melibatkan aset-aset itu di dalam pembelajaran kita. Nah, Bu Desi sudah menjelaskan adalah salah satunya adalah modal manusia. Nah, pada kesempatan ini ada saya yang menjelaskan itu modal sosial. Modal sosial ini secara adalah tentu interaksi dengan manusia. Boleh saja contohnya kita sebagai guru melaksanakan MGMP. Nah, hasil MGMP ini kita terapkan pengembangannya di dalam pembelajaran. Apakah nanti dalam soalnya atau nanti dalam praktek pembelajaran atau metode-metode yang ingin kita tingkatkan. Itu salah satunya. Itu sesama guru. Kemudian boleh saja nanti sesama guru mata pelajaran. Nah, kita sharing soal ini seperti apa. Nah, bisa kita sharing seperti itu. Jadi sehingga aset itu yang membantu dalam proses pembelajaran kita. Nah, sehingga apa yang menjadi kebutuhan murid itu bisa kita penuhi. Kemudian juga lagi contoh lagi model sosial ini seperti PMR. PMR ini kan bisa itu sosial keluar. Nah, jadi berhubungan dengan sosial, apa yang berhubungan? Seperti PMR ini memberikan obat-obat, penyuluhan. Nah, ini juga merupakan aset yang mungkin berhubungan dengan biologi nantinya, pelajaran biologi. Jadi bisa kita bekerja sama, bisa kita melibatkan aset ini dalam pembelajaran. Dan masih banyak contoh lagi yang itu 2 contoh yang sosial. Kemudian ada model politik yang saya jelaskan. Ternyata selain manusia sosial, ada model lagi yang model politik yang bisa kita libatkan di dalam proses pembelajaran ini. Apa dia? Yaitu model politik itu tidak hanya dimaknai sebagai suatu aktivitas demokrasi dalam tataran politik praktisi, tetapi merupakan kemampuan kelompok untuk memenuhi distribusi sumber daya. Umpamanya kita menaikkan bendera itu seperti hari Senin itu upacara bendera atau pertandingan PBB gitu. Kita minta tolong ke tentara atau dinas-dinas polsek. Nah, disinilah kita mengadakan memanfaatkan aset yang di bidang politik untuk pembelajaran. Nah, atau penyuluhan polsek ini tentang peraturan berkendaraan. Anak itu diwajibkan memakai helm, kemudian kaca spion, dan mematuhi peraturan-peraturan yang ada di jalan lintas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya untuk modal agama, Bapak Ibu. Untuk modal agama kita juga punya banyak aset. Pertama seperti yang kita bangun sekarang, Masjid Bahrul Ilmi yang kolaborasi kita dengan beberapa alumni itu merupakan aset bidang agama yang kita punya. Sekarang bagaimana kita memanfaatkan
masjid yang segitu megahnya dalam tujuan atau dalam rangka peningkatan pembelajaran dan peningkatan budi pekerti dari peserta didik kita. Kita berkolaborasi dengan aset manusia berupa alumni untuk menggalang dana sehingga pembangunan masjid itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, coba kita bayangkan kalau cuma kita saja yang menyumbang ataupun yang bergerak tanpa ada sokongan dan dukungan dari pihak lain yang merupakan aset dari sekolah, mungkin itu tidak akan terlaksana seperti bangunan yang kita lihat sekarang. Nah, itu merupakan bagian dari pemanfaatan aset kita yang ada, sehingga berdirilah masjid kita seperti sekarang. Walaupun kondisinya masih belum maksimal, masih tahap proses pembangunan, tetapi dengan berkolaborasi bersama memanfaatkan aset-aset kita yang ada, insya Allah semua kegiatan yang ada di sekolah ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, kemudian yang modal agama dan budaya, seperti perayaan hari-hari besar keagamaan, seperti kemarin kita mengundang Ustadz Bom ya untuk menyampaikan materi terkait dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ini merupakan pemanfaatan dari segi modal agama yang kita punya. Nah, kemudian untuk modal seni, kita juga memiliki sanggar seni. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang di luar sana atau di luar ruangan kita ini sedang ada festival pagelaran seni. Nah, ini merupakan aset dari sekolah. Nah, untuk aset pada dasarnya yang kita lihat adalah kekuatan kita untuk melaksanakan satu program, bukan yang kita lihat itu apa kekurangannya atau keterbatasan. Jadi yang kita lihat ketika kita ingin membuat satu program, yang kita lihat apa yang kita miliki dan bagaimana kita memaksimalkan potensi apa yang kita miliki dari semua aset yang ada, baik itu aset manusia, finansial, sosial, politik maupun agama. Dari modal manusia, modal sosial, modal agama dan budaya dan politik. Tentu di sini juga ada modal fisik. Yang di sini kita punya bangunan yang sudah lama, hampir 60 tahun bangunan ini, dan pun di sini juga ada upaya dari kepala sekolah untuk memantapkan, merenovasi agar bangunan ini terjaga. Kemudian lokasi yang sekolah kita strategis dan memiliki fasilitas-fasilitas seperti labor dan ruang pertemuan lainnya. Kemudian di sini juga ada infrastruktur dan sarana prasarana, mulai dari saluran pembuangan, sistem air, mesin jalan yang sudah makin bagus, yang sudah sama-sama kita nikmati. Dan kemudian semua fasilitas ini kalaulah kita sama-sama menjaga, sama-sama kita menggunakan sebaik mungkin, nanti imbasnya untuk peserta didik kita ke depan. Dan mungkin ini saya ingin menghimbau kepada kita semua, mari kita tergerak, mari hati kita tergerak, kemudian kita sama-sama bergerak dan menggerakkan. Tergerak, bergerak, dan sama-sama kita menggerakkan. Sama-sama hati kita yang paling dalam untuk kemajuan SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Selanjutnya kami minta kepada Bu Yul. Baiklah, saya akan melanjutkan aset-aset yang sudah dimiliki oleh sekolah kita, sebagaimana yang sebelumnya juga sudah dijelaskan oleh teman-teman. Di sini saya mengambil adalah modal lingkungan dan alam.
Sebagaimana Bapak Ibu ketahui bahwa lingkungan itu adalah tempat atau ruang di mana kita bisa melakukan suatu aktivitas atau tempat kita tinggal gitu. Jadi syarat untuk tempat kita tinggal atau melakukan suatu aktivitas itu harus nyaman, harus rindang, harus bersih, punya air yang bersih. Jadi aset lingkungan di sini maksudnya lingkungan apa saja yang ada di sekolah kita yang bisa kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Nah, misalnya di tempat atau tanah yang kosong kita manfaatkan misalnya buat tanaman hidroponik misalnya. Juga bisa kita libatkan siswa bagaimana caranya menanam tanaman hidroponik tersebut. Atau misalnya dalam bidang kimia kita memanfaatkan daur ulang. Misalnya kita ada kertas-kertas yang tidak terpakai lagi, kita daur ulang, kita buat bubur kertas, akhirnya kita hasilkan sebuah lukisan yang mempunyai jual beli gitu. Jadi bisa nanti kita perjualbelikan, yang hasilnya nanti perginya adalah ke pembelajaran ekonomi. Atau misalnya dalam pembelajaran biologi tadi bisa juga membuat tanaman hidroponik atau kolam gitu, buat kolam dumber, memanfaatkan ember untuk lele gitu, dan di atasnya juga kita manfaatkan untuk penanaman sayur. Jadi hal yang seperti itu, lingkungan yang ada di sekolah kita ini kita manfaatkan dalam proses pembelajaran. Maka tugas kita sebagai seorang guru, karena kita ini adalah sebagai pemimpin pembelajaran, kita mengarahkan siswa-siswa kita yang berinovasi dan berkreasi dalam mengolah lingkungan sehat dan bersih, kemudian menjadikan lingkungan kita menjadi bersih dari sampah, rindang, dengan berbagai cara gitu. Bapak Ibu semua pasti sudah melaksanakannya juga, tapi mari kita sama-sama memulai dan meningkatkannya kembali apa-apa yang sudah kita perbuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan modal finansial. Modal finansial ini berhubungan dengan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan di sebuah komunitas. Untuk di sekolah kita, alhamdulillah kita untuk proses kegiatan program, apakah itu pembangunan dan program-program lain, ini kita dapat sumber dana, ada namanya dana BOS P namanya sekarang, kemudian ada dana BOS daerah. Nah, penggunaan dana ini tentu dipergunakan untuk pembangunan dan peningkatan pendidikan karakter peserta didik di masa yang akan datang. Dan juga dukungan dari pihak luar seperti komite sekolah dalam melakukan pembangunan, apakah itu sumbangan dalam bentuk dana, pikiran, dan lain-lain terkait dengan pembangunan yang ada di SMA Negeri 1 Bangkinang Kota. Nah, kemudian yang terakhir terkait dengan aset, sekali lagi Bapak Ibu semua, bahwa yang kita lihat yang pertama adalah sisi positifnya, kekuatan dan potensi apa yang kita miliki. Nah, ketika kita bicara kekuatan dan potensi, maka apapun kegiatan, apapun program yang ada pasti akan bisa kita laksanakan dengan baik. Bukan kekurangan, tetapi kekuatan. Itulah mungkin paparan atau sharing terkait dengan pemetaan dan pemanfaatan aset-aset yang ada di SMA 1 Bangkinang Kota dari 7 aset. Bapak Ibu, mungkin demikian, hanya sekedar sharing atau berbagi kepada Bapak Ibu semua. Terima kasih kami sampaikan atas waktu dan kesempatan. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, boleh kami buka 1 atau 2 pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada para sumber dari rekan-rekan guru yang akan menjadi guru penggerak, insya Allah memperdayakan sosialisasi kurikulum merdeka di sekolah kita. Kami memandang dari segi perspektif agama, hubungannya dengan pemberdayaan. Barangkali ini salah satu urgensi bagaimana akhlak moral anak didik kita bisa kita tumbuh suburkan, bisa kita berikan pencerahan. Jadi yang kami pertanyakan di sini, apakah dalam proses pelaksanaan kurikulum merdeka itu bisa langsung kita libatkan pihak luar? Contoh, dalam pembelajaran barangkali ada materi-materi yang spesifik yang perlu diketahui oleh anak didik, oleh siswa. Nah, apakah ini bisa kita undang atau kita berdayakan tenaga profesional yang dari luar? Nah, itu barangkali pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bapak Mardawi. Mungkin sebelum saya ada yang mau menjelaskan. Baik, Pak Mardawi. Nah, di sini kita kan memetakan, mengidentifikasi apa-apa saja yang bisa kita manfaatkan di SMA 1 Bangkinang Kota. Kalau dikelompokkan seperti yang Bapak bilang tadi, kita mengundang orang dari luar, narasumber dari luar, berarti itu kita bisa masukkan kepada yang modal sosialnya. Kita kan punya relasi sosial satu sama lain. Tentu dari relasi-relasi itu apa-apa saja yang bisa kita manfaatkan, seperti dalam memperdayakan agama, kita bisa mengambil narasumbernya dari luar. Seperti itu, Pak. Ada yang menambahkan? Mungkin sedikit tambahan selain sosial. Sebenarnya kita akan punya banyak aset. Baik rekan-rekan kita, mungkin kita punya link keluar. Nanti ketika pembelajaran bisa kita datangkan guru tamu. Guru tamu bisa seseorang yang punya keahlian tertentu di bidangnya, yang menurut kita dia bisa memberikan wawasan yang lebih kepada peserta didik kita. Nah, ini bisa kita manfaatkan sebagai aset sosial di kelas yang kita ampuh. Mungkin seperti itu. Ada yang nambah? Baik, saya sedikit tambahkan. Saya juga berpendapat begini, tergantung program sekolah. Nah, program sekolah itu ada 3 kalau tidak salah, intrakurikuler, co-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, tergantung sekolah kita itu perencanaannya seperti apa. Nah, seperti kemarin P5, kita sudah membuat Basiacuang. Jelas sekali kita sudah melibatkan. Jadi pelaksanaan seperti yang dijelaskan kawan itu bisa-bisa saja, tergantung program dari sekolah. Nah, seperti yang kita sudah laksanakan Basiacuang, itu kan sudah menjadi program co-kurikuler kalau salah. Demikian. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan. Ini sudah terlaksana. Alhamdulillah. Demikian Pak. Assalamualaikum.